semuanya, perkenalkan nama saya Baby Natalia. Saya dari Prodi PAK 22 STTBL Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa materi dari Kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab sejarah. Hal ini saya lakukan adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Perjanjian Lama dengan dosen pembimbingnya adalah Bapak Yada Putra Gratia. Nah teman-teman, penasaran dengan kitab apa yang akan saya jelaskan nanti? Yuk sebelum itu, mari kita akan menyaksikan penggalan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nathan, siapa wanita muda yang ada di sana? Ia seorang wanita muda dari Moab yang bersama Naomi. Sepertinya ia bernama Ruth. Oh, jadi dia Ruth. Nathan, biarkan ia mengumpulkan gandum dari tumpukan itu. Tariklah beberapa jelai dari ikatan dan jatuhkan supaya dipungutnya. Dan pastikan pria-pria tidak mengganggunya. Apa yang istimewa dengan dia? Lakukan saja, dan jangan membuatnya susah. Nah teman-teman, mungkin dari penggalan video sebelumnya, teman-teman semua pasti sudah bisa menebakkan kitab apa yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Iya, kitab yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah kitab Rut. Ya meskipun di dalam dunia sekolah minggu, dalam dunia anak-anak, kitab Rut ini menjadi sebuah cerita yang sangat populer. Namun, jika kita mempelajarinya secara dalam, ada hal-hal unik yang terdapat di dalam kitab Rut. Oleh sebab itu, tetap terus saksikan penjelasan yang akan saya jelaskan nanti. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita masuk dalam pembahasan kitab Rut. Nah, kitab Rut ini merupakan salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Kitab Rut ini berisi atau menceritakan mengenai Rut yang sebagai tokoh utamanya di sini dalam menjalankan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kitab Rut. Nah, untuk lebih tahu penjelasan berikutnya, mari kita saksikan atau kita masuk dalam penjelasan mengenai latar belakang dari kitab Rut. Kita masuk dalam latar belakang kitab Rut. Rut ditulis sebagai pelengkap dari kitab Hakim-Hakim. Rut menceritakan tentang sebuah keluarga umat Allah dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam keluarga yang didasarkan pada kasih. Nah teman-teman, kalau kita tahu, Rut ini menurut sejarah tradisi Yahudi ditulis pada masa Hakim-Hakim, di mana kita sudah tahu sendiri kan masa Hakim-Hakim itu seperti apa. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu sehingga memungkinkan dirinya jatuh ke dalam dosa. Di samping itu banyak kekerasan-kekerasan terjadi, dan di samping itu juga banyak juga dilakukan pertobatan, kemudian seruan kepada Tuhan dan kelepasan serta kemenangan yang dipimpin oleh hakim-hakim itu sendiri. Nah teman-teman, di tengah masa yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan bayang-bayang ketakutan, pemberontakan kepada Tuhan, dan kekacauan yang dilakukan antar masyarakat, ada sebuah cerita indah dan penuh kasih, di mana cerita ini menggambarkan sebuah keluarga umat Allah yang melakukan tugas tanggung jawabnya yang didasarkan dengan kasih. Nah, teman-teman, kitab Rut ini menjembatani kita setelah kita masuk dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, kitab Rut ini menjembatani kita untuk masuk pada pendahuluan kitab 1 Samuel. Nah teman-teman, kita masuk dalam poin selanjutnya, yaitu mengenai penulis dan tahun penulisan kitab Rut. Nah, mengenai siapa penulis asli kitab ini tidak dijelaskan secara pasti siapa penulisnya. Namun kalau kita sama-sama melihat dari tradisi sejarah Yahudi, penulis kitab ini adalah Samuel. Begitu juga dengan tanggal penulisan kitab ini. Kita tidak dapat memastikan tahun berapa kitab ini ditulis. Namun jika kita lihat dari sudut pandang penulisan, kitab ini meskipun belum pasti ditulis pada tahun kisaran waktu tahun 1011 sampai 931 sebelum Masehi. Baik, kita akan masuk pada poin selanjutnya lagi, yaitu mengenai garis besar kitab. Nah, garis besar kitab di sini merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam kitab Rut. Kita masuk pada garis besar yang pertama, yaitu
Pengungsian dan tragedi keluarga Elimelek itu terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, pada waktu itu teman-teman, pada zaman Hakim memerintah, Israel terjadi suatu bencana kelaparan sehingga memungkinkan keluarga Elimelek ini untuk mengungsi ke Moab. Nah, Elimelek ini beserta dengan keluarganya berasal dari tanah Bethlehem Efrata yang berada di Yehuda. Nah, pada waktu itu Elimelek bersama dengan istrinya yang bernama Naomi dan juga kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion, mereka pergi ke Moab untuk menetap di sana dan mengungsi di sana. Nah, entah peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu sehingga memungkinkan Elimelek pada waktu itu meninggal, sehingga pada waktu itu tinggallah Naomi beserta kedua anaknya di Moab. Nah, kedua anak Naomi ini menikah dengan perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Ruth. Nah, mereka menetap di Moab kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, singkat cerita, kedua anak Naomi ini juga ikut meninggal, entah peristiwa apa yang terjadi sehingga kedua anak Naomi ini meninggal dan membuat Naomi akhirnya seorang diri di Moab. Dia kehilangan suami dan kedua anaknya. Baik, kita akan masuk dalam garis besar yang kedua, yaitu Naomi dan Ruth ke Bethlehem. Itu terdapat di dalam pasal 1 ayat 6 sampai 22. Nah, kisahnya seperti ini teman-teman. Pada waktu itu ketika Naomi sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di Moab, hanya tinggal kedua menantunya, akhirnya Naomi ini memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya. Nah, yang awalnya kedua menantunya ini ingin ikut Naomi untuk pergi ke negeri asalnya, yaitu Ruth dan Orpa. Namun pada waktu itu Naomi berkata bahwa di sini adalah bangsa kalian, jadi sudah seharusnya kalian menetap di bangsa kalian, biarkan aku pergi sendiri ke negeri asalku. Nah, dari perkataan itu Orpa menyetujuinya teman-teman, namun berbeda lagi dengan Ruth. Ruth ingin tetap ikut bersama dengan Naomi untuk pergi ke negeri asal Naomi. Nah, dalam hal ini Ruth menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi teman-teman. Bahkan ada ayat yang membuktikan bahwa kesetiaan Ruth terhadap Naomi ini sangat besar, yaitu di dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17. Singkatnya ayat ini menjelaskan bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Nah, perkataan Rut kepada Naomi seperti itu teman-teman. Jadi di sini Rut menunjukkan kesetiaan yang besar terhadap Naomi. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua kembali ke Bethlehem. Nah, kita masuk dalam garis besar yang ketiga, yaitu Rut bertemu dengan Boas. Itu terdapat di dalam pasal 2. Nah, pada waktu itu setelah mereka tiba di Bethlehem, musim menuai jelai dan gandum tiba teman-teman. Di situ Rut memutuskan untuk bekerja memungut jelai-jelai di ladang Boas. Nah, Boas di sini merupakan kerabat dekat dari suami Naomi, yaitu Elimelek. Nah, pada waktu itu Rut bekerja memungut jelai-jelai di ladang Boas, dan suatu saat pegawai Boas memberitahu bahwa Rut ini merupakan perempuan dengan kesetiaan yang tinggi terhadap Naomi. Mendengar cerita dari pegawai Boas tersebut, Boas tergerak hatinya dengan memiliki belas kasihan yang besar kepada Rut. Dan seketika itu Rut juga bercerita kepada Naomi bahwa dia menemui seorang yang memiliki belas kasihan besar. Dan Naomi pun menjawab, itu adalah Boas. Boas merupakan kerabat dekat kita yang nantinya wajib untuk menebus kita. Nah, alhasil singkat cerita, Rut tetap bekerja di ladang Boas dan Rut menetap bersama dengan mertuanya Naomi. Baik, kita masuk pada poin keempat, yaitu rencana Naomi dan keberhasilannya terdapat di dalam pasal 3. Nah, kisahnya seperti ini teman-teman. Pada waktu itu Naomi dan Rut sudah lama menetap di Bethlehem. Nah, namun Naomi di sini ingin mencarikan tempat perlindungan untuk Rut. Kita tahu sendiri bahwa Rut dan Boas ini juga sudah kenal lama. Nah, di sini Naomi memiliki rencana yang pada mulanya Rut ini disuruh dahulu untuk mandi, kemudian berdandan dan mengenakan pakaian yang bagus. Nah, Naomi di sini menyuruh Rut untuk pergi ke tempat pengirikan Boas, yaitu tepatnya pada malam hari
dan jangan sampai kedatangan Naomi ini diketahui oleh Boas. Kemudian di sini Ruth selalu mentaati perintah Naomi, dan dengan keberanian hatinya Ruth ini pergi ke tempat pengirikan Boas pada malam hari serta menyingkapkan selimut Boas dan berbaring di kaki Boas. Nah, singkat ceritanya, Boas kemudian meraba-raba sekelilingnya dan ditemuinya lah Ruth pada waktu itu yang sedang berbaring. Dan di situ Ruth berkata bahwa Boas ini wajib untuk menebus Ruth, dan Boas menyetujui apa yang dikatakan oleh Ruth. Namun Boas juga berkata, jika ada penebus lain yang akan menebus engkau, maka penebus lain harus menebus engkau. Namun jika tidak ada, biar akulah yang akan menebus engkau. Nah, singkat ceritanya, Ruth ini akan pergi kembali ke rumah mertuanya. Namun Boas menyuruh untuk menengadahkan selendang dari Ruth dan memberikan kepadanya 6 takar jelai. Dan kemudian Boas berkata tidak baik kalau Ruth ini pulang ke rumah mertuanya tanpa membawa apa-apa atau tangan hampa. Nah, itu ringkasan cerita dari poin keempat, garis besar kitab Ruth. Kita masuk pada garis besar poin kelima, yaitu perkawinan Ruth dan Boas dan kelahiran seorang anak laki-laki. Itu terdapat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 17. Nah, pada waktu itu teman-teman, ketika tidak ada seorang pun yang ingin menebus Ruth, alhasil Boaslah yang menebus Ruth pada waktu itu. Sehingga di sini dengan singkat cerita, Boas mengangkat Ruth menjadi istrinya, dan kemudian Ruth melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Obed. Nah, Obed ini suatu saat menjadi keturunan Daud, di mana Obed ini adalah kakek dari Raja Daud serta ayah dari Isai. Seperti itu. Kemudian untuk poin yang terakhir mengenai silsilah Peres ini, yaitu terdapat di dalam pasal 4 ayat 18 sampai 22. Nah, di sini juga menceritakan mengenai silsilah Peres itu sendiri sampai pada akhirnya masuk dalam silsilah Obed itu sendiri yang merupakan kakek dari Raja Daud. Nah, berikut itu semua adalah garis besar rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam kitab Ruth. Baik, kita masuk dalam poin selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dan pesan kitab Ruth. Nah, di sini ada tujuan. Tujuannya adalah memberikan penjelasan mengenai iman yang tetap berjalan. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa Ruth ini berasal dari bangsa Moab, di mana bangsa Moab ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang jahat dengan penyembahan-penyembahan berhalanya. Namun di sini dengan iman, Ruth menunjukkan bahwa ia tetap setia kepada Tuhan, yaitu dia tetap setia mengikuti Naomi ke negeri yang bahkan sebelumnya tidak ia kenal. Namun dengan iman, Ruth tetap setia kepada Naomi dan tetap menyembah kepada Tuhan. Dalam hal ini Ruth membuktikan mengenai iman yang tetap berjalan, baik ia tidak berada di Moab ataupun di negeri asing. Iman Ruth tetap berjalan dan tetap kepada Tuhan. Kemudian pesannya di sini, Allah memelihara keluarga orang beriman dan Raja Daud berasal dari keluarga yang sedemikian itulah. Nah, dalam pesan di dalam kitab Ruth ini sangat jelas bahwa pemeliharaan Allah terhadap kisah Ruth ini sangat terjadi ya teman-teman, benar-benar terjadi, di mana yang tadinya keluarga ini banyak mengalami penderitaan-penderitaan yang ada, namun akhirnya seiring dengan pemeliharaan Tuhan, keluarga ini bisa menerima sukacita. Dan Raja Daud pun juga berasal dari keluarga sedemikian itulah, karena kita tahu bahwa kakek dari Raja Daud merupakan anak dari Ruth dan Boas sendiri. Baik, kita akan masuk dalam poin selanjutnya, yaitu mengenai tema-tema utama dalam kitab Ruth. Yang pertama itu adalah penebus yang masih kerabat dekat. Nah, bisa dikatakan penebus yang masih kerabat dekat di sini adalah Boas sendiri, dan dalam bahasa Ibrani-nya di sini adalah Goel. Nah,
Dalam penebus yang masih kerabat dekat di sini terjadilah suatu sistem perkawinan anggan atau levirat, yang mana hukum ini dijelaskan dalam pustaka hukum Israel dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Nah, di bawah hukum ini, jika seseorang mati tanpa mempunyai seorang anak laki-laki, saudaranya wajib untuk memperanakkan seorang anak laki-laki melalui jandanya. Selanjutnya, anak laki-laki itu dianggap sebagai pewaris dari saudaranya yang mati, yang menjadi kepala keluarga. Nah, dengan cara ini, keluarga tidak mudah akan punah. Nah, menurut hukum ini, tanah yang dijual oleh seseorang dapat ditebus kembali oleh seorang kerabat dekat, sehingga tanah itu tetap menjadi milik keluarga. Baik hukum penebusan tanah dan perkawinan anggan pada waktu itu dimaksudkan untuk melestarikan keluarga dan tanah, yang merupakan soal-soal perjanjian tingkat pertama. Kemudian tema-tema utama yang kedua adalah mengenai hesed. Nah, di sini yang paling sering berhubungan dengan kesetiaan pada perjanjian Tuhan, maka di sini istilah hesed dapat mengandung semua implikasi yang sangat jauh jangkauannya sehubungan dengan kesetiaan Yahweh pada perjanjiannya. Nah, dalam hal ini Rut adalah sebuah kisah yang mengenai hesed tersebut, teman-teman. Baik kita lihat hesed dari tingkat manusia maupun tingkat ilahi. Nah, di sini pernyataan hesed berkaitan erat dengan suatu kisah di mana Rut dengan Naomi ini memiliki kesetiaan yang sangat penuh ya pada waktu itu, di mana Rut mau mengikuti Naomi kemanapun ia berada. Nah, dalam hal ini hesed inilah yang ditunjukkan dari kitab Rut tersebut. Nah, selain itu di sini ada poin yang menunjukkan mengenai ciri khas dari kitab Rut. Nah, poin yang pertama adalah kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab dalam Alkitab yang memakai nama seorang wanita. Nah, yang satunya itu adalah Esther. Nah, kitab ini menunjukkan adanya pahlawan iman dari seorang dua wanita ya teman-teman, yaitu ada Rut dan juga Esther pada waktu itu. Kemudian kitab ini juga menunjukkan bahwa rencana penebusan Allah juga mencakup orang bukan Israel yang pada masa PL. Nah, orang bukan Israel sendiri merupakan Rut sendiri yang bukan berasal dari Israel pada waktu itu, tetapi berasal dari Moab. Kemudian yang ketiga, penebusan adalah tema inti sepanjang kitab ini, dengan peranan penebus kerabat Boas sebagai salah satu gambaran atau lambang PL yang paling jelas mengenai pelayanan syafaat Yesus Kristus. Nah, melalui penebus kerabat dekat yang digambarkan melalui Boas ini menunjukkan juga suatu saat Yesus Kristus ini akan menjadi penebus juga bagi kita nantinya teman-teman sebagai orang percaya. Kemudian yang keempat atau terakhir, kitab ini memberikan suatu gambaran hidup yang realistis dengan pergumulan dan kesedihan. Kita tahu kan di dalam kitab Rut yang awalnya banyak terjadi kesedihan-kesedihan yang terjadi, di mana Naomi dan Rut juga, Naomi yang kehilangan semua keluarganya, kemudian terjadi kekurangan yang menimpa Naomi dan juga Rut pada waktu itu. Namun dalam hal itu Tuhan juga akan menggantikannya dengan sukacita yang besar. Kemudian kita masuk pada relevansi atau penerapan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kitab Rut tersebut. Nah, yang pertama adalah orang yang menabur dengan kasih akan menuai dengan kasih juga. Nah, hal ini terbukti ya dengan sikap Rut teman-teman, bagaimana yang pada awalnya dia mau melakukan apapun dengan kasih, dan pada akhirnya dia juga akan menerima dengan kasih juga, dengan dia hidup bahagia bersama Boas. Nah, kemudian begitu juga dengan kita teman-teman, kita sebagai orang percaya juga harus mau menabur kasih. Pasti ketika kita mau menabur dengan kasih, pasti kita juga akan mendapatkan kasih itu kembali dan menuainya. Kemudian yang kedua adalah kesetiaan perlu untuk kita lakukan sebagai para pelayan Tuhan. Nah, melalui kitab Rut
semoga melalui pembahasan kali ini teman-teman kita bisa sama-sama belajar melalui kitab Rut. Kita harus senantiasa melakukan suatu kesetiaan yang tanpa syarat, baik itu kepada Tuhan dan sekeliling kita. Kita setia jangan sampai hanya untuk dipandang manusia, tetapi kita melakukan kesetiaan ini murni hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.